Sehingga kita semua tidak ada terkecuali harus mempersembahkan hidup dalam pelayanan. Katakan samping kiri kanan, mari melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tadi pagi saya ajak jemaat untuk belajar dari kehidupan kehidupan Paulus. Bagaimana halangan melayani, sebab ternyata semua orang tahu melayani. Semua orang tahu, oh ini harus melayani, pelayanan itu penting. Kita harus terlibat dalam pelayanan. Tetapi sepertinya ada hal-hal yang menghalangi orang melayani. Tadi pagi diangkat tokoh Paulus. Halangan yang menghalangi Paulus adalah bahwa kehidupan Paulus sepertinya tidak layak. Tidak layak. Nah, bagaimana menghadapi satu perasaan yang tidak layak, kehidupan yang tidak layak dalam melayani Tuhan? Maka kita harus memiliki hati yang mau berserah pada kasih karunia Tuhan. Bersandar pada kasih karunia Tuhan. Jelasnya saudara bisa lihat di khotbah tadi pagi di akun FB kita. Pada sore hari ini saya mau ajak kita semua untuk belajar dari Musa. Nah, jadi kita akan belajar dari Musa. Kita kan sudah tahu bahwa melayani itu penting. Kita semua sudah paham bahwa kita semua harus melayani dengan berbagai bentuk pelayanan di level mana Tuhan percayakan kita. Tetapi kadangkala kita tidak melayani karena halangan-halangan tertentu. Tadi saya katakan halangan Paulus, kehidupannya yang tidak layak. Sekarang kita akan belajar dari Musa, halangan-halangan yang bisa menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Tantangan-tantangan yang bisa menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Kita mulai dengan membaca Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 15. Halangan sehingga Musa seperti ada penghambat dia mau melayani. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani ini maksudnya adalah orang Israel, orang sebangsa Musa, tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saudara-saudara, kita tahu bersama siapa Musa. Musa ini adalah pemimpin bangsa Israel. Tuhan pakai Musa untuk memimpin Israel dari Mesir, membebaskan Israel dari perbudakan Mesir selama 430 tahun. Dan Musa Tuhan pakai untuk pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tangan Firaun, dan kemudian mengarungi sebuah perjalanan panjang dan berputar di padang gurun selama 40 tahun sampai akhirnya tiba di batas di mana akan masuk ke Kanaan dan kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Dia adalah seorang nabi pemimpin besar bangsa Israel, Musa. Dan kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan akan panggil Musa, waktu itu Musa di tanah Midian, Musa ini banyak sekali alasan. Banyak sekali alasan. Musa menyampaikan banyak sekali bantahan kepada Tuhan. Tuhan panggil dia mau pimpin bangsa Israel. Bahkan Tuhan panggil dengan cara yang sangat spektakuler. Bayangkan Musa sementara gembalakan kambing domba, ada semak duri, semak belukar yang menyala, ada apinya, tetapi tidak terbakar. Dan fenomena ini mendorong Musa untuk memeriksa. Ini kenapa ini bisa jadi seperti ini? Ada semak belukar, ada api, tetapi tidak terbakar. Ini fenomena yang luar biasa. Tuhan merebut perhatian Musa supaya membawa Musa
dipakai Tuhan melayani. Asitoh saudara-saudara sudah dengan cara yang spektakuler seperti itu, Musa masih saja tidak mau melayani. Musa masih saja berbantah-bantah dengan Tuhan. Musa saja masih memberi alasan, alibi, supaya apa? Supaya dia tidak jadi pemimpin bangsa Israel. Ada apa sebenarnya dengan Musa? Ada tantangan-tantangan yang dia alami. Tantangan yang pertama, halangan yang pertama adalah Musa pernah dikecewakan oleh orang sebangsanya. Ini pertama. Dia pernah dikecewakan. Kecewa dia. Lagu Meggy Set, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kecewa karena cinta. Oh, ini lagu yang dulu berapa puluh tahun lalu. Kalau sekarang sudah tidak diketahui umum. Jadi kecewa, sakit hati. Nah, Musa ini kecewa dengan bangsanya. Sudah kita pelajari, sudah kita baca ceritanya tadi. Musa itu sudah umur 40 tahun. Itu Musa dan kok saudara-saudara kalau mau pakai orang Manado bahasa, tamujur, tabai. Mengapa? Karena Musa ini adalah anak bangsa Israel yang pada waktu itu seharusnya harus dibunuh semua anak laki-laki Israel. Tetapi Musa tamujur, tabai. DP mama saudara-saudara, jaga Pak Musa, sembunyi Pak Musa, dan kemudian saudara-saudara, karena Musa semakin besar, semakin sulit disembunyikan saudara-saudara, maka DP mama bikin keranjang, dan kemudian Musa diletakkan dalam keranjang dan kasih anyor di kuala sungai Nil, kasih mengapung di sungai Nil. Dan Musa PKK namanya Miriam, dia mengawasi ini Musa yang ada di keranjang itu dia saudara-saudara. Dan saudara-saudara, rupanya ada putri Firaun yang mandi. Dan kemudian ketika putri Firaun lihat ada keranjang, dia penasaran, ada apa ini? Dan kemudian setelah dilihat, oh ada bayi. Ini putri Firaun pintar, oh ini bayi orang Israel. Sebab orang Israel kan papanya sudah kasih perintah, papa dari putri Firaun. Semua bayi laki-laki Israel harus dibunuh. Jadi putri Firaun tahu, oh ini bayi orang Israel. Bayi laki-laki orang Israel kan mau dibunuh karena ini bayi Israel yang mau disembunyikan. Jadi timbul belas kasihan kepada putri Firaun dan dia ambil bayi itu, dia angkat jadi anak. Tabai itu Musa. Memang tabai saudara-saudara. Dan saudara-saudara, Musa itu ada di lingkungan istana, tetapi putri Firaun dia minta supaya Musa pe mama menjadi Musa pe babysitter. Bukan main kok Musa ini pe tabai. Dia dapat fasilitas istana, tetapi dapat penjagaan orang tua. Luar biasa, ini memang tabai sekali ini Musa. Di istana dia menikmati semua fasilitas. Dia dijaga oleh mamanya, asli ibu kandung. Tentu dia mengalami perlakuan fasilitas orang Mesir, dididik dengan hikmat orang Mesir, Alkitab ajar, dibesarkan mendapatkan kenyamanan Mesir. Sampai dia umur 40 tahun, akhirnya dia sadar, saya menikmati fasilitas Mesir tetapi saya bukan orang Mesir, saya orang Ibrani. Dan mulai timbul rasa nasionalisme di hati Musa. Dia tahu dia ini bukan orang Mesir, dia ini orang Israel, dia orang Ibrani. Dan rasa nasionalisme itu mendorong Musa untuk sepertinya ada semacam dorongan untuk melakukan sesuatu. Dia keluar, dia lihat, aduh, dia punya saudara orang Israel, orang Mesir, ada pukul. Karena orang Israel jadi budak harus membangun kota-kota perbekalan Mesir. Dan sementara orang Israel bekerja, orang Mesir itu tukang cambok. Marah ini Musa, nasionalismenya bangkit. Dan dia bunuh ini orang Mesir, dia tambung di pasir. Dia rasa dia sudah berbuat baik kepada bangsanya. Dia rasa dia sudah ada, istilahnya ada melakukan hal yang berguna untuk bangsanya. Dan seharusnya dia harus dapat penghargaan. Bayangkan, dia bela orang Israel. Ini kan pikir-pikir Musa, oh
kita sebenarnya harus dapat penghargaan dari orang-orang Israel. Saya berani memimpin Israel, saya berani membebaskan Israel. Buktinya saya membela Israel dari orang Mesir yang jahat. Besoknya dia keluar lagi. Dia merasa bahwa dia ini sudah mendapatkan legitimasi, mendapatkan wibawa dari orang Israel. Dia lihat kasusnya berbeda. Israel dengan Israel bakal lain. Kalau misalnya Israel dengan Mesir, ini lebih gampang. Kalau perang saudara lebih sulit. Israel dengan Israel bakal lain, saudara-saudara. Musa tegur. Dia kata mau berlaku sebagai pemimpin. Kiapa ngana pukul ngana pe saudara. Oh rupanya ini orang yang bapukul ini cap mau. Dia bilang, kiapa so ngana musim mau tegor-tegor pak kita. Ini kalau pakai bahasa Manado. Siapa so yang angka ngana jadi orang pe pemimpin? Ngana kira kita nih tahu. Kemarin ngana ada bunuh tuh orang Mesir. Musa but. Musa takut. Dia pikir, aduh, so dapat tahu. Dorang semua lapor pak Firaun. Dan Musa langsung bahasa orang Manado dulu-dulu. Langsung tumingkas pergi di Midian. Lari ke Midian. Menyembunyikan diri. Sebab apa? Sebab dia tahu Firaun akan membunuh dia. Dan dia tahu Firaun tahu informasi tentang perlakuan Musa terhadap orang Mesir. Itu karena saudara-saudaranya. Itu karena teman sebangsanya yang sebenarnya harus membela dia sebagaimana dia membela teman sebangsanya. Dia diliputi oleh kekecewaan dan dia pergi ke Midian. Saudara-saudara, salah satu yang menjadi penyebab orang tidak melayani Tuhan adalah apa? Kecewa. Kecewa dengan siapa? Kecewa kadangkala dengan teman kita. Kecewa dengan orang-orang gereja. Kecewa dengan pemimpin rohani. Dan karena kekecewaan itu saudara-saudara, banyak orang menahan diri mau melayani. Daripada mau baku marah le ulang, daripada le mau baku bikin pasti ule ulang. Dapat ingat dia dulu. Nyandak kedua kali kita mau melayani. Kecewa saudara-saudara. Ini harus harus kita sadari, harus kita pahami benar bahwa kekecewaan karena disakiti oleh orang dekat kita merupakan sebuah sebuah tantangan yang bisa menjadi penghalang kita melayani. Masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani Tuhan pasti kita akan pasti kita akan bersentuhan dengan orang-orang. Contoh ini teman-teman pemain musik. Pemain keyboard pasti akan bersentuhan dengan drummer, dengan bassis, dengan melodis, dengan keyboard yang lain. Bersentuhan dengan tim multimedia, bersentuhan dengan WO. Dan kadangkala worship leader bilang begini, salah itu. Dan kemudian akan menimbulkan ketersinggungan. So berusaha, salah. Kok nabi mau apa dong? Saudara-saudara. Ini situasi yang terjadi saudara-saudara. Bisa menimbulkan gesekan, bisa menimbulkan perselisihan. Dan yang paling parah adalah kalau kita dikhianati oleh orang dekat kita. Saudara-saudara, coba kita baca Mazmur pasal 55 ayat 12 sampai 14. Ini kisah bagaimana tokoh yang lain ya, yang punya pengalaman mirip dengan Musa. Daud punya pengalaman. Kita baca saudara-saudara Mazmur pasal 55 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah. Kalau kau orang jahat, kalau kau kita pe musuh, mari kita pe teman. Pernahkah saudara-saudara terhalang melayani karena kondisi ini? Dikecewakan oleh teman.
terhalang untuk mau barohani Pak Tuhan, terhalang mau setia karena dikecewakan oleh teman. Daud bilang kalau kok musuh boleh jo. Marngana reken. Mazmur 41 ayat 4 dan sampai 9. Daud ini saudara-saudara banyak dia alami pengalaman-pengalaman seperti ini. Kalau aku kataku Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Terus musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Oh, waktu itu pemazmur sakit, Daud sakit. Kong DP musuh bilang begini, mati kapan dia? So mati dia. Oh dapat cikungunya, belum mati dia. Oh dapat COVID, so mati dia. Mar, cuma musuh kok. Musuh menggonggong, kafilah jalan terus. Musuh kok biar jo. Memang dia kok baku musuh dengan anak. Nggak usah anak mau pusing. Orang Manado bilang nggak usah farek dengan dia. Ayat 5, ayat 6. Baca sama-sama. Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Aduh, so kurus Kang, kesiang. Iyo Kang, aduh, so pucat Kang, kesiang. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Tadi toranda babesuk pa dia. So pucat dia, so kurus. Dosa dikile mau game dia. Marbiarjo. Cuma kok yang datang babesuk mungkin cuma kenalan. Ayat 7. Oh semua orang yang benci kepadaku berbise-bise bersama-sama tentang aku. Berbisik-bisik. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. So sakit oh dia jadi, baku-baku bise. Marbiarjo, musuh kok cuma babaku kenal biasa, tapi ayat 8 sampai ayat berapa ya? Ayat 9. Ayat 9. Baca sama-sama, 2, 3. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan snack sama-sama, yang sepiring foki-foki bersama, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Bukan main reken. Bro Bram bilang, ternyata selama ini kita makan sama-sama dengan Bro Hizkia, sepiring berdua. Sampai sesulan sudah lagi tidak sepiring dengan. Nah enggak, tim pastoral semua baku sayang. Torang jaga baku marah, tetapi torang baku sayang. Sahabat karibku yang makan rotiku, sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Apa itu mengangkat tumit? Menggate. Saya dulu punya teman waktu bermain sepak bola. Dia ini suka jadi back. Dia kalau kita misalnya main bola kong kita sodapa lewat pa dia mulai pali bah. Kita bilang mati, ngana bikin celaka orang. Dia bilang bola boleh lewat, mar orang nih boleh. Dia bilang memang jahat sekali dia filosofi itu. Bola boleh lewat, mar orang nih boleh. Saudara pernah punya pengalaman begitu? Dikecewakan oleh sahabat? Pemain musik pernah pengalaman begitu, dikecewakan oleh sesama pemain musik? Om Bram enggak usah agak Om Bram. Masing-masing introspeksi diri. Tim multimedia pernah? Tim Tanners pernah? Sama-sama rekin orang ada ikut festival. Masa dia begitu? Pernah? Kadangkala situasi-situasi seperti ini menghalangi kita untuk maju. Musa dikecewakan oleh bangsanya. Bahkan kalau saudara baca dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 20-21.
Ini Musa ini ditolak oleh orang Israel. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Mereka di sini orang Israel. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu. Dorang memang biar Tuhan hukum pengoni. Ini lebih soe dari menolak, saudara-saudara. Mengapa kadangkala kita tidak maju melayani? Ini karena perasaan-perasaan ini kecewa, karena pengkhianatan, karena penolakan dari orang-orang dekat kita. Itu masih tantangan internal. Musa ketika dia memimpin bangsa Israel bukan hanya tantangan internal yang dia harus hadapi, yang dia harus alami. Tetapi dia menghadapi tantangan-tantangan eksternal. Mau pimpin Israel keluar dari Mesir, dia harus hadapi Firaun. Firaun itu saya tulis di sini, Firaun itu gabungan antara hati licik, keras, dengan orang yang punya kekuatan militer dan kekuatan okultisme. Itu Firaun itu. Mau melayani tetapi Musa harus menghadapi Firaun yang sementara memperbudak orang Israel. Firaun itu siapa? Pemimpin dengan hati licik dan keras. Pemimpin dengan kekuatan militer yang kuat. Ini ada ayat semuanya, saudara-saudara. Dan punya kekuatan okultisme. Wah, mau melayani baku mengada dengan tantangan seperti ini, ya tidak gampang. Baku dapat dengan tantangan seperti ini, baku mengada dengan Firaun. Saudara pernah baku melayani kok baku dapat dengan situasi sepertinya baku dapat dengan Firaun. Sudah setelah keluar dari Mesir, setelah Tuhan akhirnya berhasil membuat Musa dan orang Israel menang lewat 10 tulah. Jadi Firaun meskipun hati keras licik kalah, meskipun dia punya kekuatan militer, semuanya masuk di Laut Teberau. Dia punya kekuatan okultisme, dia punya pasukan dukun. Kalau sekarang kan pasukan apa itu yang bidang teknologi, pasukan apa itu? Pasukan cyber. Sekarang pasukan cyber. Kalau zaman Firaun itu pasukan apa? Pasukan dukun. Musa datang. Tuhan bilang, Musa kasih tunjuk bahwa Tuhan menyertai engkau. Lempar karena tongkat. Plok jadi ular. Firaun bilang cuma itu. Dia bilang, Papa Ara. Lempar lagi Papa Ara tongkat. Dukun di Mesir. Pas lempar, jadi juga ular. Firaun bilang, cuma ngana boleh, torang le boleh. Tapi Musa punya tongkat telang ular. Firaun bilang mati, kok cuma baku telang tongkat yang tongkat? Kiapa tamu takut. Berikut Musa datang, air menjadi darah. Sungai Nil menjadi darah. Firaun panggil, Papa Ari. Kalau kemarin Papa Ara, sekarang Papa Ari. Papa Ari, coba letes Papa Ari. Oh Papa Ari bekeng, air le jadi darah. Firaun bilang, cuma ngoni boleh, torang le boleh. Tulah kedua, katak. Oh banyak katak. Firaun panggil, Embok. Papa Embok. Bekeng, katak. Jadi dia ada pasukan okultisme, ada dukun-dukun. Ini Firaun ini kuat sekali dia. Licik, keras. Punya kekuatan militer, punya kekuatan okultisme. Ada semua ayatnya saudara-saudara. Cuma waktu, saya selalu terbatas dengan waktu supaya tidak sampai apa bisa paham khotbah. Tetapi Tuhan hebat. Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. 10 tulah. Tuhan bilang kita kasih tulah pertama, ini mau, tak kasih tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau Tuhan bilang tulah terakhir ini
memang dia mau tobat. Apa itu? Anak sulung mati. Semua orang Mesir pe anak sulung, sampai bleki pe anak sulung. Betul kan? Sampai binatang tah? Semua anak sulung mati. Di situ Firaun tunduk. Dia punya pejabat-pejabat tunduk. Papa Ara, Papa Ari, Papa Embok tunduk. Mengapa? Tangan kuat yang memegangku. Oh, dia baku mengada dengan Tuhan yang hebat. Haleluya. Keluar orang Israel. Tapi apakah sudah selesai? Oh tidak, ternyata Israel harus berhadapan dengan kesulitan padang gurun. Mereka baru saja menyeberang Laut Teberau. Omak 80-an tahun. Miriam bersama dengan pasukan omak-omak mulai menari rebana. Ini kan anak-anak remaja ya. Rebana, bayangkan omak-omak menari rebana. Haleluya, haleluya. Miriam 80, mungkin sekitar 85 tahun Miriam waktu itu. Dengan teman-temannya sesama omak-omak dan tanta-tanta. Mulai menari rebana. Tetapi belum jauh dari lokasi Laut Teberau yang terbelah. Mereka hadapi kesulitan padang gurun. Mereka kekurangan air. Mereka kekurangan bahan makanan. Mereka suka makan daging, suka baselera. Tetapi waktu itu tidak ada daging. Maka orang Israel mulai bersungut-sungut. Dan Musa harus menghadapi Israel yang tukang sungut, tukang protes, tukang kritik dan semua. Bagaimana di padang gurun? Orang dengan jutaan jiwa ini mau makan. Bukan hanya minta roti tapi mereka minta daging. Bagaimana dengan air, MCK, air minum dan sebagainya. Tetapi Tuhan yang hebat. Dia membuat batu mengeluarkan air, bukit batu mengeluarkan air. Tuhan yang hebat menurunkan roti dari langit. Tuhan yang hebat membawa burung puyuh datang ke perkemahan orang Israel. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Kekuatan Firaun kalah. Kesulitan padang gurun terbukti mereka bisa lewati. Tetapi apakah cuma itu? Mereka harus hadapi bukan hanya kesulitan padang gurun. Tetapi mereka harus menghadapi kebencian orang-orang di sekitar mereka. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran pasal 17. Nyanda ada ujang, nyanda ada panas. Mereka sementara jalan dihadang oleh bangsa Amalek. Amalek, apa gerangan torang ini bermasalah? Sampai ngoni mau panggil bakalai patorang. Demikian kalau mungkin bahasa orang Manado. Nyanda ada ujang, nyanda ada panas. Dihadang oleh Amalek. Mau tidak mau, Musa bersama dengan orang Israel harus menghadapi Amalek. Dalam perjalanan saudara-saudara. Dalam perjalanan di padang gurun. Satu waktu mereka harus melewati jalur di mana harus melalui daerah orang Edom. Siapa orang Edom? Edom itu adalah kakak dari Yakub. Edom Esau. Berarti saudara-saudara dorang kok basudara. Edom ini basudara dengan Israel kakak adik. Kembar lagi saudara-saudara. Betul ya kembar kan dorang? Orang Israel katuk bilang begini, saudara bisa baca di rumah. Dalam Bilangan pasal 20 ayat 13 sampai 21. Boleh kuat torang mau lewat ngonipe kerajaan. Torang mau lewat cuma di jalan. Torangnya nak mau babak kuku. Tahu babak kuku? Babataria. Torangnya nak mau pete kalau umpama ngoni ada tanaman-tanaman di jalan. Torangnya nak mau ambil apa-apa. Torangnya nak mau coret ngonipe pagar. Torangnya nak mau lempar ngonipe lampu jalan. Torang cuma mau lewat. Kalau saudara baca kitab Bilangan pasal 20 ayat 13 sampai 21. Ini orang Edom yang notabene saudara dengan Israel bilang,
Nih boleh lewat, orang pejalan. Cuma mau lewat, saudara-saudara. Cuma mau lewat. Siapa nih boleh? Cuma mau lewat. Permisi, jangan lewat sini. Cuma mau lewat. Masalah apa kasihan kita dengan? Mau lewat, mau gate. Ini orang Israel menghadapi kebencian Amalek, kebencian Edom. Terus-terus bajalang. Ada satu raja orang Moab. Moab itu pepapa Lot. Lot itu peom Abraham. Israel itu Abraham pecucu. Dengan kata lain, itu Lot pe anak Moab dengan Israel itu masih ada hubungan saudara. Jadi orang masih ada baku-baku gate saudara-saudara. Ada keterkaitan. Tetapi itu Raja Moab bernama Balak. Dia suruh dia punya pejabat-pejabat. Pergi pa Bileam bin Sipor. Bileam ya. Balak bin Sipor ya. Pergi kepada Bileam. Siapa itu Bileam? Bileam dukun. For apa? Bilang akan Pak Bileam. Kita kasih emas. Kita kasih kekayaan. Yang penting bicara akang tuh orang Israel. Kutuk akang orang Israel. Tenung akang orang Israel. Bayangkan reken saudara-saudara. Orang Israel ini tahu apa-apa. Ini tahu apa-apa. Sementara ada raja yang marah, yang benci dengan Israel. Meminta Bileam bin Peor ya. Untuk mengutuk bangsa Israel. Lewat lagi. Lewat lagi. So memasuk Kanaan. Dorang baku dapat dengan Sihon, Raja Hesbon. Kembali orang Israel bilang, cuma mau lewat, boleh. Oh, Sihon bukannya mempersilakan. Dia malah kumpul pasukan, hadang orang Israel untuk berperang. Mau tidak mau harus berperang. Terus-terus baku dapat dengan Og, Raja Basan. Orang Israelnya tidak ada musuh dengan Og. Cuma entah kenapa ini Og memang suka cari hal. Itu tuh Musa tantangan. Siapa orang kadangkala susah melayani? Satu, bisa karena dikecewakan. Yang kedua, takut dengan tantangan. Duh, mau melayani kong. Duh, orang mau bikin gereja. Kong mau ambil doa dari mana? Kong, mau bagaimana? Aduh, gereja. Di rencana awal 20 kali 30. Sekarang sudah tahu tidak gereja GPD di TC so berapa? So 25 kali 35 2 37, betul ya? DP rencana pertama 20 kali 30. Sekarang so 25 kali 37 itu gereja. Mungkin dia sementara mengaplikasikan tuh Alkitab punya bahasa. Kau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Tapi gereja lah begitu saudara-saudara. Pertama 20 kali 30. Dia balebar 25. Wakil gembala bilang, gembala. Beliau pe visi, beliau pe iman. Kita saudara-saudara kadang-kala memang harus ikut dong pe iman. Tapi teman-teman tim pastoral, ibu gembala, wakil gembala, Om Bram, Brutia, dong pe iman kuat. Jadi gembala ikut, baku ikut dan orang pe iman. Haleluya. 20 kali 30 sekarang so 25 kali 37. Kau wakil gembala bilang, gembala kita ada usul. Di sini taruh jobout supaya apa? Supaya esok-esok kalau jemaat semakin banyak, tak tambah 5, tak tambah 5. Berarti so 35 kali 37. Kongdang. DP ini mau ambil dari mana? Kongdang, DP itu mau ambil dari mana? Orang kadangkala tidak bisa melayani karena apa? Karena dia lihat ada gunung. Dia lihat ada tantangan. Dia lihat ada pergumulan. Sehingga mau maju. Aduh. Besar ini ombak. Aduh. Besar, tinggi ini gunung. Aduh, bagaimana Bagaimana? Saya ingat saudara-saudara. Pernah kami dengan papa dulu. Mau pelayanan di daerah Bolang Mongondo Utara. Naik perahu. Sampai di Teluk Amurang.
Di situ torang punya perahu harus berhenti karena apa? Waktu itu musim selatan kencang. Dan kami harus menyeberang Teluk Amurang dan waktu itu ombak besar sekali. Saya ingat yang mengendalikan perahu bilang begini Pak kita Papa, Om, gembala, mau lewat atau nyanda? Kita Papa tanya Pak ini yang pegang perahu, boleh? Dia bilang begini, kita ada di Seipa Pak Papa. Itu Om bilang begini, kencang ini Om. Saudara-saudara kalau orang Sangir so bilang kencang saudara-saudara. Ada 2 ibu dan EP anak di pelabuhan Tahuna, mau datang ke Manado. Itu kapal di pelabuhan Tahuna, sama dengan orang Sangir ada Bapak Topato. Itu ibu tanya begini Pak yang orang Sangir, itu Om ada sementara duduk, Om ini kencang? Ini Om begini tuh, nyanda biasa. Ini orang Sangir so bilang, kencang. Orang mau pergi ibadah penginjilan, maju kena, mundur kena. Berdoa, Tuhan Engkau penguasa alam semesta. Orang mau maju dengan resiko ombak atau orang akan berhenti. Itu tapi Bapak berdoa. Mau maju sementara ombak besar ini. Tuhan, kita ingat ada sekian waktu, mungkin sekitar 15 menit saudara-saudara. Orang cuma tetap badiam, nyandak maju. Setelah 15 menit kemudian kita Bapak bilang begini Pak yang apa perahu yang mengendalikan perahu. Maju jod orang. Ini yang pegang perahu bilang, Om berani? Kita Bapak bilang, mari jo maju. Dan saudara-saudara memang sama dengan orang ada naik rodeo. Pluk plak pluk plak pluk plak pluk plak pluk plak pluk plak. Sementara orang di tengah Teluk Amurang, tiba-tiba ada sosok pribadi berjalan di atas air. Dan dia berkata, tenanglah aku ini jangan takut. Nyanda saudara-saudara. Kita tunggu-tunggu mana itu cerita tuh dia. Nyanda no. Masih tetap pluk plak pluk plak pluk plak pluk plak pluk plak pluk plak. Kita sementara tunggu-tunggu mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Waktu itu pikiran saya seperti itu. Mana itu, mana mujizat. Pluk plak, mana. Sementara mana. So sampai. Haleluya, haleluya. Mengapa orang kadang-kala takut melayani? Takut tantangan. Takut pergumulan. Takut ketemu dengan tantangan, dengan cobaan. Dengan halangan. Dengan gunung. Musa, 2 penghalang. Kekecewaan dan penghalang-penghalang. Penghalang Firaun, penghalang padang gurun, penghalang orang-orang yang suka membenci tanpa alasan. Tetapi dia maju. Dia ambil keputusan maju terus. Mengapa? Karena dia yakin Tuhan beserta. Dan tangan Tuhan yang kuat ada bersama dengan dia. Kalimat terakhir di khotbah ini. Melayani membutuhkan lebih dari sekedar fanatisme, semangat, dan rasa memiliki pelayanan. Saudara punya fanatisme terhadap pelayanan itu baik. Saudara punya semangat untuk melayani itu baik. Saudara punya sense of belonging, rasa memiliki pelayanan itu baik. Tetapi melayani Tuhan tidak cukup bermodalkan itu. Bermodalkan fanatisme, semangat, dan sense of belonging. Kita memerlukan modal yang lebih besar. Apa modal yang lebih besar? Penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan yang dahsyat. Itu menjadi modal kita. Kalau tadi pagi modal kita adalah bersandar pada anugerah. Sore ini menjelang malam hari ini modal kita adalah apa? Penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Amin. Terima firman Allah, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.